Sebuah tulisan Dharma Surya Bumi, selayang pandang gejala kehidupan. Memandang alam semesta tidak kelihatan batas-batasnya. Dikala siang hari yang cerah, langit tampak biru dengan variasi tingkatannya. Ada awan berarak di dalam langit biru yang membentuk payung raksasa ini. Tampak oleh mata akan adanya matahari dan bulan di luar langit dan bumi. Tetapi kala di kegelapan malam, langit dan bumi tidak nampak. Langit alam semesta tampak hitam dan bertaburan benda-benda langit, kecil kuning atau putih gemerlap. Mungkin bintang atau mungkin planet. Tentu saja bila pandangan tidak terhalang oleh awan, yang mana benda kecil berkerlip ini mungkin ukurannya jauh lebih besar dari bumi yang kita diami ini. Apakah langit ini suatu kekosongan? Entahlah. Yang jelas, di dalam alam semesta ini bertaburan aneka benda, baik berupa bintang maupun berupa planet dan sebagainya, yang semuanya dalam gerak, bahkan aneka gerak terkombinasi, berputar pada sumbunya, melingkar, dan maju ke satu arah. Apakah alam semesta ini mempunyai batas dan gerak? Jawabannya adalah tidak tahu. Tetapi langit dan benda langit yang bergerak di alam semesta itu merupakan satu kesatuan. Bagai misteri, manusia dalam terangnya sinar matahari melihat jelas benda-benda di sekitarnya dalam daerah yang terbatas, tapi tidak melihat semua yang berada di langit kecuali matahari dan bulan. Tapi dalam kegelapan, dikala tiada matahari atau malam, jangkauan penglihatan ke sekitarnya makin terbatas, tapi pandangan keluar makin luas dan jauh. Di antara sekian banyak benda langit yang berkedip dan bergerak, yang tampak sebagai setitik cahaya di alam semesta yang luas ini, terdapat planet bumi. Di dalamnya terdapat aneka benda dan makhluk. Jadi, kehidupan yang berlandaskan kecerdasan ini merupakan bagian dari gerak alam semesta. Sementara itu, kecerdasan pikiran yang menimbulkan kesadaran atas kesemuanya ini terus-menerus dikembangkan, jauh meluas keluar dari alam semesta. Juga manusia bertanya-tanya akan hakikat dan asal kehidupan dirinya sendiri. Gerak benda di alam semesta seolah tertib dikatakan diatur oleh hukum alam. Demikian pula bumi kita dengan segala isinya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya saja, makhluk hidup berciri khas, yakni dapat bergerak di dalam gerak mekanis benda-benda di alam semesta. Gerak itu berlangsung terutama karena tuntutan persyaratan demi kelangsungan hidup dan ciri-cirinya. Dan dengan kekuatan pikirannya, makhluk hidup ini pun ingin berkembang harmonis menurut hukum alam. Tapi dalam kehidupan ini, terlingkup dualitas, positif dan negatif, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, di bawah hukum karma sebagai keniscayaannya. Timbul pertanyaan, dapatkah keharmonisan ditafsirkan sebagai keseimbangan yang tepat antara kedua unsur positif dan negatif ini? Sebagai darah keseimbangan jalan tengah untuk makhluk hidup dengan kecerdasannya atau akalnya berusaha untuk berada di situ. Dapatkah daerah ini disebut keheningan atau tempat terjadinya keheningan batin untuk wipasana berkembang? Di mana ada usaha tanpa usaha, ada gerak tanpa gerak. Ini menuntut kesadaran dan pengembangan pengertian yang terus-menerus, dari saat ke saat. Karena tidak mungkin untuk menunda gerak dan korelasinya. Karena arus kehidupan mengalir terus. Adalah tugas makhluk hidup untuk mencapai keadaan ini dengan mengembangkan kesadarannya atau batinnya hingga menghasilkan pengertian dan kebijaksanaan. Dhammapada 24. Makin bertambahlah kemuliaan orang yang senantiasa hidup penuh semangat, waspada, bertindak bajik dan bijaksana, mampu mengendalikan diri, menempuh kehidupan yang benar dan penuh dengan kesadaran. 11. Mereka yang membayangkan ketidakbenaran sebagai kebenaran dan menganggap kebenaran sebagai ketidakbenaran, mendasarkan pikiran keliru dan tidak pernah dapat melihat kebenaran. Tapi hidup ini, di samping tidak kekal juga membawa godaan, karena adanya kontak indria. Membawa noda karena adanya godaan yang berupa tamak, dengki,
dan ilusi baik secara lahir maupun batin, sehingga pikiran terselubungi dan gerak hidup menjadi maya dan berakibat kama. Hidup adalah suatu gerak di dalam gerak yang bersendikan kecerdasan pikiran, baik bila batin yang murni selalu dijaga kebersihannya dari goda dan noda. Inilah yang memungkinkan adanya kebebasan. Dapat disimpulkan bahwa gangguan dari suatu kehidupan yang tidak harmonis terhadap hukum alam adalah ilusi yang mengaburkan batin atau pikiran, di mana sesungguhnya pikiran berfungsi untuk membawa arti dan pengertian hidup secara bijaksana yang menghasilkan gerak di tengah, jalan tengah. Ibarat bunga teratai, ia harus berusaha mencapai permukaan air untuk dapat mekar dan juga bersih dari segala noda. Tetapi sebaliknya, bila usaha kuntum bunga mencapai permukaan air gagal, sedangkan proses berkembang tidak dapat dicegah, sehingga bunga terpaksa mekar di dalam air, maka sang bunga pun akan cepat membusuk. Jangan pula sampai dilupakan suatu kenyataan bahwa tubuh ini bersyarat, terikat oleh hukum alam di samping hukum kama, bahwa pada suatu saat nanti akan berakhir dengan kehancuran. Juga jelas bahwa jasmani ini ibarat perwujudan kendaraan batin dalam pergerakannya yang timbal balik dalam arus kehidupan atau samsara ini. Dan karena itu, peliharalah keduanya, nama dan rupa ini, dengan baik dan bijaksana, secara sederhana tapi cukup layak dan bukan secara ekstrim. Bukankah sang bodhisatwa pun hampir mati karena sikap ekstrimnya? Senar itu jangan terlalu tegang karena akan mudah putus, dan jangan terlalu kendur karena akan menghasilkan nada yang sumbang. Dhamma ada di mana-mana, hanya manusia terselubungi debu noda sehingga tidak dapat melihatnya. Demikian dikatakan oleh Sang Buddha. Ajaran beliau adalah jalan tengah yang menghindari sikap ekstrim dan mengutamakan pengertian sebagai hal yang utama. Dhammapada 302. Amat sukar untuk dapat menikmati kehidupan sebagai pertapa. Sukar pula hidup sebagai kepala rumah tangga. Sungguh menderita hidup bersama orang yang dibenci. Penderitaan akan selalu menimpa orang yang mengembara samsara. Karena itu janganlah menjadi pengembara atau pengejar penderitaan. 1. Segala perbuatan buruk didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dihasilkan oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran tidak murni, penderitaan akan mengikuti, seperti roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Ke arah manapun pikiran dikembangkan dan diluaskan, dan ke dalam apapun pikiran ditujukan, pikiran tetap pikiran, yang berada di mana manusia ada. Demikianlah pada umumnya pikiran digunakan manusia untuk menyelidiki segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Sang Buddha mengajarkan, kenalilah diri sendiri.